Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kabar semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Di sini saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan kita semua, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri, kemanapun kita pergi kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan karena itu sangat penting sekali untuk diri kita dan keluarga kita tercinta yang menanti di rumah. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai BPJS lagi. Nah, jadi kemarin itu di video sebelumnya kan saya sudah pernah membahas mengenai mengapa BPJS kita itu bisa dinonaktifkan karena premi. Nah, nanti kalian untuk yang belum tahu kenapa, nanti kalian bisa klik yang di bagian atas ini dan kalian lihat dulu di video sebelumnya. Kenapa? Mungkin dari video sebelumnya mungkin itu menjadi bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mengalami masalah seperti saya kemarin. Nah, oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai BPJS dengan masalah yang lain. Nah, jadi BPJS itu mempunyai sama halnya kita dengan kehidupan ya. Kehidupan itu setiap manusia mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Begitupun dengan BPJS yang dibentuk oleh maksudnya bukan ciptaan Tuhan yang pastinya masih membutuhkan perbaikan ke depannya, sehingga masih banyak masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Nah, oke, jadi yang pertama itu saya ingin menanya kepada teman-teman mengenai status dari BPJS itu sendiri. Apakah teman-teman merupakan status BPJS Mandiri, kemudian PPU ataupun PBI? Nah, jadi saya harapkan teman-teman tahu antara tiga perbedaannya tersebut ya. Ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang masih belum paham apa itu Mandiri, apa itu PPU, apa itu PBI, nanti di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya aja. Jadi kalau Mandiri itu biasanya itu untuk peserta BPJS yang membayar iuran secara mandiri ataupun perorangan. Nah, itu disebut dengan peserta BPJS Mandiri. Yang kedua itu PPU, penerima upah. Nah, itu biasanya diperuntukkan untuk para pegawai. Nah, sehingga ini merupakan alokasi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga itu PBI, penerima bantuan iuran. Nah, itu diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, jadi saya harapkan teman-teman tahu kartu BPJS teman-teman itu yang mana. Jadi nanti permasalahannya itu berbeda-beda. Setiap BPJS tersebut itu memiliki masalah yang berbeda-beda tentunya. Nah, oke. Jadi oh ya teman-teman, saya ingin mengingatkan kita semua untuk sadar bahwa kesehatan itu penting. Jadi bagi kita yang masih mungkin masih muda ataupun masih sehat, karena sehat itu tidak memandang usia ya, bisa saja yang masih muda itu sudah sakit-sakitan ataupun yang tua tapi masih sehat. Nah, jadi kesehatan itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Sehat itu mahal. Betul, sehat itu mahal. Karena ketika kita sakit dan kita ingin sehat kembali itu sangat-sangat sulit dan tidak mudah. Nah, oke, jadi bagi kita peserta BPJS Mandiri, kalau BPJS Mandiri ini kan bayar secara pribadi. Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk membuat BPJS secara mandiri, nah berarti itu harus ada konsekuensi atau hak dan kewajiban kita sebagai peserta BPJS Mandiri. Artinya kita harus mentaati peraturan
setiap bulannya kita harus membayar iuran sebesar yang sudah ditentukan oleh pihak BPJS. Jadi jangan salahkan pihak BPJS jika kita melanggar peraturan tersebut. Akan terjadi masalah-masalah ketika kita ingin menggunakan kartu BPJS ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua untuk mengecek kartu BPJS secara berkala. Melalui apa? Melalui aplikasi mobile JKN resmi dari BPJS itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa langsung download aja di Play Store ya. Nah, oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi banyak sekali permasalahan yang muncul di BPJS ini. Salah satunya itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengapa kartu BPJS saya itu dinonaktifkan karena premi. Kenapa? Apa sebabnya? Mengapa bisa terjadi demikian? Jadi saya harus bagaimana? Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang bisa menyebabkan BPJS ini dinonaktifkan atau tidak bisa digunakan pada saat Anda ingin menggunakannya untuk pelayanan kesehatan. Jadi untuk yang pertama kita ke peserta BPJS Mandiri terlebih dahulu. Jadi untuk BPJS Mandiri itu kita ada 3 kelas ya. Yang pertama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, ini masing-masing iurannya setiap bulannya berbeda-beda. Dan untuk pembayaran setiap bulannya itu sampai tanggal 10 setiap bulannya, namun bisa diperpanjang di bulan tersebut. Jadi usahakan teman-teman membayar dengan rutin. Nah, gitu. Jadi apa konsekuensinya yang teman-teman dapatkan jika teman-teman tidak membayar iuran BPJS-nya secara rutin, ataupun mungkin menunggak beberapa bulan, ya kan? Beberapa bulan, dan karena kita tidak tahu kapan kita membutuhkan ini, ya kan? Musibah itu tidak ada yang tahu. Jadi tiba-tiba kita membutuhkan ini dan ternyata teman-teman menunggak. Nah, itu kan malah membuat teman-teman menjadi menjadi sesuatu masalah lah gitu kan, yang seharusnya bisa digunakan secara langsung, tetapi karena ada kendala akhirnya tidak bisa digunakan. Dan sering muncul isu-isu bahwa ditolak oleh fasilitas kesehatan begini. Tapi teman-teman sadar nggak kartu BPJS teman-teman itu seperti apa? Apakah teman-teman sudah rutin membayarnya? Nah, begitu ya. Jadi kita tarik ke diri kita masing-masing dulu. Jangan kita hanya menyalahkan pemerintah. Nah, begitu. Oke, jadi untuk yang mandiri ini apa konsekuensinya? Yaitu tadi, kartu BPJS teman-teman itu bisa dinonaktifkan secara premi oleh pihak BPJS jika teman-teman tidak membayar iuran secara rutin. Nah, oke, jadi kita masuk yang kedua, yaitu PPU, peserta BPJS PPU. Nah, di sini untuk yang penerima upah itu ada tanggungan ya, ada tanggungan kalau nggak salah 2 atau 3 tanggungan gitu. Jadi jika anaknya sudah lewat dari 21 tahun itu sudah tidak dimasukkan lagi dalam BPJS-nya. Tapi jadi di situ bisa dinonaktifkan secara otomatis oleh pihak BPJS. Jadi jika ingin memperpanjang bisa juga kita mengurusnya dengan melampirkan surat keterangan kuliah dari kampusnya tersebut. Nah, nanti itu bisa diproses oleh pihak BPJS. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu PBI. Bagi peserta PBI, itu apa masalah atau penyebab yang bisa menyebabkan kartu itu dinonaktifkan karena premi? Bukan. Dinonaktifkan secara otomatis dari pihak BPJS. Itu ketika teman-teman dianggap sudah mampu oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu mengadakan pengubahan data itu secara berkala. Jadi teman-teman bisa kapan saja kartunya itu bisa dinonaktifkan secara otomatis oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah juga melakukan pengubahan, maksudnya melakukan rekapitulasi data itu secara berkala. Nah, begitu. Oke, jadi mungkin sampai sini aja. Nah, itu 3 penyebab kartu BPJS teman-teman itu dinonaktifkan. Oke.
Jadi untuk yang belum paham, nanti teman-teman bisa langsung ke komen aja di bawah, insya Allah akan saya jawab. Nah mungkin, nah itu tadi, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah dan saya berusaha juga untuk menjawabnya di kolom komentar itu. Nah mungkin kalau teman-teman belum paham atau belum puas, ya silahkan aja di komentar lagi. Oke, mungkin itu aja video pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan ingat, peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, jadi itu untuk kebaikan kita bersama, karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan itu. Oke, semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.